Juventus sama Liverpool kan lagi kompak memang bro. Kurang bagusnya lagi kurang kompak. Soalnya pas dicari di papan klasemen 4 besar kok nggak ada gitu. Jangan ajak best bro, nanti kita dikolongin semua. Jago ya. Yang paling berkesan sih pas lawan Barca 4-0. Wah, itu berkesan buat lu, buat gua enggak. Memori yang sangat buruk gitu. Halo, Run Sport Enthusiast, kita jumpa di Superfan sama gue Stuart Henry. Kita kasih salam dulu, salam Run Sportainment. Konten kali ini gue akan ngajak kalian ngebahas soal ini, kedekatan antara fans ya, fans dan sepak bola. Karena sepak bola itu tanpa supporter, tanpa fans gak akan jadi olahraga sedahsyat sekarang. Nah, kita punya tamu-tamu dari komunitas sepak bola klub terkenal nih ya. Sekarang nggak tahu, tapi musim ini nggak tahu masih terkenal apa enggak gitu. Soalnya pas dicari di papan klasemen 4 besar kok nggak ada gitu. Tapi kita nggak boleh kejar dulu karena musimnya belum berakhir. Nah, ini ada siapa aja bro? Boleh diperkenalkan? Ada Bro Dara Hidayat dari Big Reds Indonesia. Big Reds Indonesia. Ini ada Ada Berlan. Bro Berlan. Sama ya? Sama Liverpool ya? Liverpool. Oke. Masih Dan kita Liverpool. juga didampingin sama ini komentator terkemuka sekarang. Wah, pelatih, komentator, pandit, Bayu Eka Sari. Best. Sengaja saya pakai Jepang, merah putih. Indonesia. Tetap Masuk. kita dukung Liverpool, kita dukung Argentina, Brasil, merah putih tetap. Merah putih harus tetap ada di dada. Nah, ini ngomongin soal fans ya. Kalau lu berdua tuh jadi fans Liverpool sejak kapan? Oh, udah lama kalau saya dari kecil. Suka Liverpool di eranya siapa pertama kali? John Barnes dari bokap. Wah. Dari John kecil Barnes banget baca koran, bokap langganan koran bola itu udah zaman. Dan itu berarti tahun berapa itu Liverpool masih jaya nggak itu? 90-an lah. Akhir-akhir jaya. Itu sebelum nunggu 30 tahun ya? Berarti emang udah jadi fans Liverpool gitu. Kalau lu bro? Sebenarnya sih berawal bukan langsung Liverpool ya. Jadi dulu kenal bola tuh lagi ramenya Liga Italia. Oke, Iya ya kan? era 90-an Ya, lah. lagi gitulah. Terus mulai kenal dan cari taunya tuh ya itu pas finalan Milan sih sebenarnya. Oh, Istanbul. Nah, mungkin gua kayak wah, cantol nih sama permainannya, sama fansnya. Mungkin dari situ tuh nyari tahu baru dibilang, "Oh, gue suka sama Liverpool." Dari situ. Tapi kemudian bisa gabung ke komunitasnya itu emang karena ajakan teman atau memang lu inisiatif? Ada komunitasnya gue apply ya? Iya. Karena mungkin pas kita udah ngerasa jadi fans gitu ya, suka nih, pasti secara nggak langsung nyari tahu, ngorek, oh di sini ada gak sih komunitasnya. Nah, itulah berawal dari situ. Lu juga bro? Lu gue dengar salah satu pengurus ya di komunitas Liverpool? Iya, Wah, kebetulan. apa bro yang diurusin kalau gitu? Iya kan? Biasanya penasaran nggak Bes? Apa ini? Biasanya kalau di komunitas itu apa sih yang diurusin? Kalau di Big Reds kan kita ya kebetulan dari itu kebentuknya 99 ya. Tapi kalau saya sih gabung dari 2008 baru gabung. Di 99 tuh terus 2004 tuh kita dapat apa namanya official resmi dari klub dari Liverpoolnya langsung jadi official supporter klub Indonesia diakuin tuh Big Reds 2004. Liverpool itu kan memang di Indonesia sama MU ya, itu katanya punya fan base terbesar. Makanya kalau misalnya di TV-TV nasional pun juga pertandingan-pertandingan Liga Inggris paling pilihan utamanya lebih sering ke Liverpool sama Manchester United. Sebesar itukah memang komunitasnya? Ada berapa anggotanya? Kalau yang resmi sih 11 ribuan ya. 11 ribuan dan terakhir teman-teman dari ada Presiden Big Reds juga baru ngeluarin apa namanya regional baru. Jadi sekarang total ada 56 regional. Lu jangan-jangan anggota ini juga bro? Enggak, gue salut aja dengan Liverpool ya, khususnya Big Reds, Liga Inggris lah. Mereka tuh sangat kompak. Ya, nggak kayak di Liga Italia agak sedikit terpecah-pecah. Gue lihat mungkin musim lalu AC Milan dengan dia nobar di GBK itu luar biasa juga, antusias. Orang tentang Liga Italia juga meningkat. Tapi harapan gue ke depannya kayak Juventus, klub gue, terus Inter dan mungkin yang lain siapa tahu ada Roma itu lebih kompak lagi kayak nyontoh Big Reds yang terus berkembang. Juventus sama Liverpool kan lagi kompak memang bro. Masuk. Kurang bagusnya lagi kurang kompak. Cuma Liverpool, komunitas Liverpool ini jadi masih ada event-event nobar gitu nggak sih, rutin nggak sih di apa misalnya setiap pekannya gitu memang selalu ada untuk silaturahmi. Kalau gua kebetulan lebih aktif kan ada dua nih, gue di independennya. Jadi kalau Big Reds ini kan official nih, official yang diakuin di Liverpool. Nah ada beberapa teman yang
kebetulan mereka tidak daftar atau tidak masuk ke Big Reds. Nah, mereka punya nih beberapa klub komunitas bikinlah itu independen. Itu mereka rutin. Kebetulan gue salah satu pengurus di situ. Tiap bulan kita ada kegiatan kayak bola. Terus ada juga Fun football ya? Iya, betul. Jangan ajak best bro, nanti kita dikolongin semua. Jago ya. Pelatih. Saya nggak jago Gattuso. Oh iya. Bagian tackle. Pecah semua gitu tadi. Cuma itu bersinergi dengan baik nggak sih kalau yang independen sama yang official? Iya kita Baik. baik Karena nggak ada problem sih ya. Iya, karena tetap kiblat kita ya Big Reds gitu. Kita bukan bikin tandingan ya, tapi lebih ke ayo deh buat anak-anak yang mungkin mereka belum berkesempatan gabung, tetap kiblatnya Big Reds. Sudah besar sampai punya kiblat. Karena lu nonton nggak setiap pekan ya pertandingan Kayak Liverpool? nonton sih. Nonton kan? Wajib gitu. Wajib ya. Itu kan menu wajib gitu. Betul. Apa yang menurut lu itu membuat Liverpool itu nggak sama dengan musim-musim sebelumnya? Pertama mungkin faktor cedera ya. Itu udah pasti banget nurunin performa sama. Ya banyak banget pemainnya yang cedera. Iya. Sama kalau kemarin juga kita sempat diskusi tuh di sosmed rame. Banyak banget pemain Liverpool nih yang mungkin bahasa halusnya terlena gitu. Mereka udah berapa tahun terakhir kemarin performa bagus, dapat final, dapat trofi, terus nggak ada penggantinya. Nah, jadi kayak yang ya udahlah kita udah dapat UCL, udah dapat Liga Inggris. Mungkin Rasa ya. laparnya hilang gitu. Nah, bisa jadi. Terus ditambah ya pembelian pemain nih agak susah gitu ya. Dari Gimana mau beli pemain? Klubnya mau dijual. Iya bener. Terus mau dijual lagi kan. Itu sih ya kalau dari pendapat gue lebih ke yang cedera sih. Bang Bro Dayat ini kabarnya, ya kan karena gua nggak pakai jersey nih, jadi gua mau nanya, dia katanya kolektor jersey nih, ya kan? Siapa tahu nanti bisa nyelip satu. Liverpool deh gua pakai. Jadi lu kolektor jersey juga bro? Iya lumayan. Dari tahun berapa mulai ngumpulin jersey? Kalau belum lama ya, baru ya 2007-2008 sih. Cuman ya mulai seriusnya ya 2010-an lah. Tuh, Oh berarti waktu sejak gabung di komunitas sejak Liverpool? kerja punya duit. Mahal. dulu Mahal soalnya jersey ya. Mahal jersey yang apalagi Match worn ya. match worn, issue atau yang jadul-jadul tahun 90-an mahal. Ini pasti mahal banget nih karena waktu Ini mereka tahun juara. berapa nih? Kalau ini 90-an 87. Kalau ini sih replika ya, maksudnya jersey buat replika ya, buat fans. Oke. Pernah ke Anfield? Udah 6 kali nonton game di Anfield. Buset. Wah. Kaya bro. Itu dari head jersey-nya itu justru kalau dari jersey kalau lagi ini kita jual dulu. Ntar kalau lagi ada uang baru beli lagi gitu aja muter-muter. 6 kali ke Anfield itu pada pertandingan Kalau apa? kesananya sih 4 kali ya, cuman 6 game. Yang paling berkesan sih pas lawan Barca 4-0. Wah, itu berkesan buat lu, buat gua enggak. Memori yang sangat buruk itu. Itu paling Kenapa? Apa yang membedakan atmosfer di sana dengan atmosfer nonton stadion? Kalau atmosfer sih ya khususnya pas Barca itu seru banget karena kalau gua waktu itu kan Harusnya udah nggak bisa ngejar. udah ya kan? down 3-0 ya. Pas baru masuk di visa aja pas lagi keluar bandara nih di Heathrow. Imigrasi sana ngecek mau ngapain gitu kan. Mau nonton apa Liverpool. Serius lu nonton Liverpool? Imigrasinya. Karena udah kalah 3-0 kan, serius mau nonton Liverpool udah kalah 3-0 gitu. Ya waktu itu sih ya asal kapan lagi gitu kan nonton semifinal lawan Barca gitu. Tapi pas di sana ternyata ya gue rasa sih satu stadion tuh nggak ada yang nyangka bisa menang mungkin, tapi nggak nyangka bisa lolos gitu kan kelihatan itu. Tapi ya pas sudah gol Wijnaldum yang ketiga itu 3-3 itu udah kayak merubuh beneran, goyang gitu. Stadion. Itu mirip sama kayak waktu nonton AFF 2010 tuh di Indonesia final. Malaysia. Itu kan goyangnya banget tuh. Nah itu di Anfield waktu Barca beneran kayak mau rubuh itu. Lu udah ke stadion mana aja Ben kalau di luar? Di luar kan gue pernah sekolah di Prancis, gue tinggalnya di kota Lyon. Oke. Jadi gue selalu nyisikan duit buat nonton pertandingan Liga Prancis, tapi target gue biasanya Liga Champions. Kayak Madrid gitu, Madrid kan sering banget lawan Lyon. Jadi tahun ini ketemu Madrid lagi, aduh perasaan tahun lalu udah. Kayak Jadi waktu drawing Liga Lagi, Champions itu, lagi. lu nunggu Lyon itu di grupnya sama iya, siapa yang beda gitu ya? Akhirnya ketemunya Madrid lagi, Madrid lagi. Dan gue tinggal di Lyon, gue kan fans Juve, anak 90-an biasa, Liga Italia. Itu gue sering akhir pekan naik mobil 4 jam ke Turin dari Lyon. Oh, bisa di Nonton. lewat jalur darat. Dan cerita lucunya, pertama kali gue ke Eropa dulu, ke Italia, gue mau ke Turin nonton bola, naik bus. Ketiduran, Pak.
Bablas. Bablas, bangun-bangun di Milan. Langsung lu jadi fans Milan habis itu. Langsung gua ya udah gua langsung tur Stadion Milan. Tapi habis itu sore-sorenya ke Turin nonton. Soalnya gua gabung di fanbase-nya Lyon. Kayak ultrasnya. Tapi yang versi mahasiswa. Oke. Jadi kita ikut traveling sama mereka. Dan di sana ultras bener-bener mereka tuh kayak hidup buat klub gitu loh. Sangar. Mereka istilahnya agak sedikit minum-minum alkohol dulu, terus nongkrong di kota. Istilahnya mereka ketika away, gue pernah ngikut ke away yang paling seru gue ketika jadi fans Lyon adalah away ke Turin. Oke. Nonton juga ya. Lyon lawan Turin. Hati lu terbelah dua. Terbelah dua. Itu mereka datang ke kota itu makan. Biasanya mereka ke alun-alun, nongkrong di alun-alun pada ngumpul, baru jalan ke stadionnya. Gue nonton. Pas Juve golin, yes, gitu doang. Kalau gini takutnya botol melayang, bro. Oke lah, kita dukung klub, tapi ini bentar lagi kan bulannya bulan Piala Dunia. Betul. Fokusnya kita pindahin dulu ke tim nasional. Kalau tim nasional jagoan siapa? Holland. Holland, Holland. Holland. Kembali lagi ke Piala Dunia, ya kan? Kalau Bro Berlan? Ya standar lah ya, Liverpool ke Inggris. Nggak jauh-jauh ya, mah. Kalau ini Jepang. Jepang, Nakata. Roma. Tapi kemarin kan Liverpool itu berarti pemain yang main di Piala Dunia lumayan banyak ya. Yang dipanggil ke 6 negara ya kayaknya sih 6 ya kalau nggak kurang lebih 6 ya. Ada Alexander Arnold, Henderson, Fabinho, Van Becker, Alisson, Virgil van Dijk, Nunes. Tapi kok Firmino nggak dipanggil sih? Nah, coba kita tanya pertama sama Bes ya. Iya. Layak nggak sih Firmino nggak dipanggil? Kalau Sama gue sebagai seorang pelatih, gue akan pilih pemain yang cocok dengan sistem permainan gue. Skema. Terus gue rasa Firmino di klub nggak jelek, golnya lebih banyak daripada Richarlison. Ya. Terus lebih banyak juga dari Gabjes. Iya. Tapi kita tahu Firmino udah dapat kesempatan 2018. Iya. Ya. Dan sorry itu saya gagal Piala Dunia Brazil di 2018, termasuk Firmino di tim nasional. Dan menurut gua Firmino di Liverpool beda dengan Firmino yang ada di Brazil. Dia punya peran yang berbeda. Di Liverpool oke, dia bisa false nine, dia bisa yang bagian ngepres, sedangkan di Brazil itu lebih free flow. Dia suka pemain yang punya kreativitas tinggi. Bahkan gua nggak ragu yang bakal ngisi posisi nomor 9 bisa aja Neymar. Iya. Karena biar lebih menyerang. Ya. Atau dia jadi nomor 10. Jadi menurut gua tempat untuk Firmino agak sedikit tertutup dari situ sih. Nah, ini sependapat nggak ini sama fans-fansnya Liverpool nih? Iya, karena memang selain lagi-lagi faktor usia juga ya, Firmino kan kelihatannya udah nggak se-Firmino 2017-2018 juga itu, walaupun dia masih efektif kalau di Liverpool, cuman belum tentu cocok untuk kata Bang Bes, belum tentu cocok di skemanya Brasil gitu. Karena Brasil kan nggak main 4-3-3 yang pakai penyerang ditarik ke dalam gitu kan. Kalau di Liverpool memang dia Bobby efektif mainnya di situ, agak begitu ya. Iya, memang dia tarik ke dalam buat ngacak-ngacak, sayapnya masuk gitu. Tapi kan Brasil mungkin nggak begitu gitu. Iya. Berlan setuju berarti memang Firmino Iya sih. wajar nggak dipanggil? Ya kalau dari pandangan pelatih ya, kalau emang skemanya nggak masuk, ya wajar nggak dipanggil. Ya kalau buat gue sih, ya bagus sih. Jadi buat stok pemain Liverpool aman ya. Gak harus cedera. Ini habis Piala Dunia ya. Iya, buat Soalnya ini backup. Piala Dunia yang juga cukup kontroversial Iya. ya. Karena sebenarnya bukan karena penunjukan Qatar, tapi gue lebih ngeliat ke timelinenya ya. Ini kan mengganggu proses liga. Dan kemarin kan kita lihat juga banyak banget tuh pemain yang cedera jadi Ganggu ritme juga. Mane untungnya katanya main. Udah Dipanggil. dipanggil, Iya, dipanggil. ya kan? Ya kan? Tapi ngomongin soal Piala Dunia, lu berarti jagoin Inggris? Ya, iya sih. Nggak capek jadi fans Inggris? Nggak udah belajar jadi fans Liverpool? Iya. ya? Karena menjadi seorang fans tuh bukan muluk-muluk harus juara terus ya. Nikmatin aja. Oh, iya. Itu sih. Cocok jadi fans timnas. Timnas Indonesia. Experience ya bro, dia ngambil experience ya. Benar-benar. Inggris gimana menurut lu peluangnya di Piala Dunia kali ini? Karena kan Inggris ini sebenarnya kedalaman skuadnya bagus-bagus. Setuju nggak? Iya, iya. Masih Ya, muda karena juga. kalau kita bahas soal Wales aja, Wales itu banyak pemainnya main di Liga Inggris, papan bawah, Liga 2, Championship. Nah, ini bayangin, Inggris mainnya nggak ada yang main di Liga 2, top semua. Dan kedalaman skuadnya salah satu yang terbaik, istilahnya nggak ada yang benar-benar menonjol, nggak ada kayak zaman dulu kan. Ini bingung kita mau pakai siapa? Gerrard, Lampard, apa Scholes? Akhirnya kan, yaudah deh mainin tiga-tiganya. Akhirnya Malah amburadul. nyetel. Tapi sekarang kita udah tahu. Kalau ditanya siapa sih pemain Inggris yang main 11 pertama, kita di luar kepala udah ya itu aja orangnya terus. Dan Inggris 2018
siapa yang sangka dia bisa masuk semifinal? Iya, 2020 lawan Italia Masuk final. Masuk final. Jadi ketika tidak diunggulkan justru mereka bisa berhasil membuktikan. Ya, jadi mereka sekarang apalagi pemain-pemain muda kan supaya jangan dikasih beban berlebihan ya. Jadi mereka harus bergantung sama Bukayo Saka ini, Bro. Saka. Mudah-mudahan sih gagal penaltinya kemarin nggak Cuma Inggris kalau di Piala Dunia ini gimana? Menurut Berlan gimana? Kira-kira bisa sampai sejauh mana? Ya kalau berkaca dari Euro ya, kemarin kita lihat benar yang dibilang Bang Bes, nggak nyangka gitu bisa sampai final. Ya gua nggak muluk-muluk lah, semifinal aja lah. Semifinal bisa masuk ya? Iya. Berarti sama Ibnu dia. Ibnu yang fans Inggris juga Iya. bilang memprediksi Inggris bisa ke semifinal. Tapi mentok di semifinal kayaknya. Iya lah. Kalau orang-orang kan banyak mengunggulkan Argentina, Brazil. Brazil, tetapi saya melihatnya Inggris yang sekarang ini Inggris yang berbeda. Ini mirip-mirip Inggris tahun 90. Yang Paul Gascoigne. Mainnya penuh penuh semangat, determinasi, passion. Terus juga jangan lupa Inggris yang sekarang Inggris yang pragmatis. Inggris yang pakai 5 back ketika dia bertahan. Duanya jadi wingback. Duanya jadi wingback dan Inggris yang banyak sekali memanfaatkan set piece. Ya, ketika 2018 saja mainnya biasa-biasa aja tapi tiba-tiba ada crossing dari corner dari set piece masuk karena emang spesialisnya di situ. Belum lagi ada Harry Maguire. Kan banyak orang ngetawain dia di klub, tetapi di timnas perannya penting. Formasi 3 back sama formasi 4 back beda. Kalau formasi 3 back, Maguire dia bisa keluar buat ngepres, ada yang cover. Naik sedikit ya. Naik sedikit, tapi ketika pakai 4 dia keluar, nggak ada yang cover di Manchester United. Nah, ini yang berbeda menurutku. Trent Alexander-Arnold menurut saya, kalau Reece James fit, Kyle Walker fit, mungkin nggak akan dipanggil karena skemanya berbeda. Di Liverpool main 4-3-3, fullback dan wingback udah beda. Karena fullback biasanya dia naik ada yang balance. Satu naik balance, tapi kalau wingback dua-dua bisa naik. Dua-dua bisa naik dan ini peran yang sulit menurut gua dilakukan oleh seorang Trent Alexander-Arnold. Lini serang kalau ngomongin soal Inggris jaminan lah ya. Kemarin di 2018 terlepas Inggris gak juara, Harry Kane 12 gol ya. 12 gol. Sekarang mereka punya penyerang-penyerang sayap yang lebih paten lah. Foden sekarang ya. Foden juga lagi ngeri-ngerinya kan. Harry Kane 6 gol di Piala Dunia 2018. Messi dari 2006 6 gol. Ketajaman berbeda. Beda naluri ya. Beda naluri ya kan. Agak sakit hati juga dengarnya. Tapi fakta. Kalau kata Ronaldo faktos. Iya faktos. Belanda ini kan dia balik lagi nih ke Piala Dunia kemarin kan absen dia. Skuadnya juga muda-muda loh. Masih muda ya, cuman ya bisa dibilang ya bukan tanda kutip bukan pemain kelas 1 gitu kan. Walaupun memang ya Van Dijk bukan pemain kelas 1, Bro. Ya siapa lagi coba selain Van Dijk. Paling-paling kan striker masih ngandelin Depay sama Luke De Jong kan paling ada Frankie De Jong di tengah. Yang nemenin Martin de Roon paling kan ya ibaratnya dia bagus di UCL di Atalanta cuman belum tentu bisa konsisten di Piala Dunia. Yang gue tunggu dari Belanda ini justru Cody Gakpo. Ya, Cody Gakpo lagi naik dalam karena PSV. dia punya statistik yang kurang lebih sama Erling Haaland dalam hal mencetak gol. Walaupun main di Liga Belanda, tapi nggak gampang mencetak gol 2 digit. Ya. Data itu perlu berarti ya, Bes ya. Kalau di dunia pelatih performance dulu baru statistik. Nah, jangan dibalik. Jangan kita lihat statistik dulu baru kita berarti ini mainnya jelek. Penguasaan bola 20%. Wah, ini pasti jelek nih. Tapi kalau dia menang gimana? Nggak bisa terlalu cepat menyimpulkan atau seperti itu ya. kita kan suka lihat nih di TV. Lari 8 km, 14-16 km. Apa gunanya lari sebanyak itu tapi lu hilang bola juga. Hilang bola, betul. Mending lu lari 8 kilo tapi lu nggak banyak hilang terus banyak passing ke depan, itu yang penting. Nah, ngomongin soal kekuatan kan mungkin kalau penggemar sepak bola ya udah tahu lah ya, misalnya Belanda kekuatannya begini, kemudian Spanyol kekuatannya gini, Jerman gini, Argentina gini. Cuma salah satu faktor yang juga harus diperhitungkan di Piala Dunia, jalurnya seperti apa. Ya kan? Bener. Contoh misalnya kita ngomongin Inggris. Inggris lawannya di fase grup ada Wales, ada Iran, ya kan. Jadi potensinya seperti apa untuk lolos? Belanda, gua rasa untuk lolos dari fase grup dengan adanya Qatar, Senegal, Ekuador harusnya bisa lolos dari fase grup. Harusnya, cuman Ekuador juga kalau tim-tim Amerika Selatan kan di turnamen suka bikin kejutan juga kan. Suka menyulitkan gitu ya. Suka aneh-aneh juga. Kalau tim Amerika Latin itu suka nyusahin karena emang dia susah hidupnya. Susah hidupnya di Jadi fase dia struggle ya? Di fase kualifikasi itu susah udah hidupnya karena harus lawan Argentina, lawan Brazil, main ke Bolivia yang tinggi banget, dataran tinggi. Jadi mereka udah terbiasa susah. Ketika ke Piala Dunia, ini liburan. Apalagi ini kan pertama kalinya dimainkan di
dataran Arab. Iya, Middle East ya. Apa sih yang lu tunggu dari Piala Dunia ini? Kalau Best sendiri apa? Apa yang menarik dari cerita Piala Dunia? Karena Piala Dunia itu kan selalu menghadirkan cerita-cerita yang apa ya? Yang kemudian tercatat dalam sejarah, bro. Yang gue tunggu dari Piala Dunia ini adalah job. Karena banyak job ketika Piala Dunia, banyak endorse dibanding event-event lain ya. Jadi itu yang ditunggu pertama. Ya terus kedua yang ditunggu adalah ya tontonan. Tontonan karena kita sekarang sepak bola kan olahraga. Tapi jangan lupa juga hiburan. Ya kan entertainment. Mereka adalah entertainer. Gimana kita mau lihat gol-gol cantik, drama-drama ya kan atau istilahnya banyak lah hal yang terjadi dalam sepak bola itu dan ketika Piala Dunia itu nggak ada panggung yang lebih besar dari Piala Dunia. Ya, setuju. Oke, ini seru-seru banget. Tadi kita ngomongin Inggris, Belanda, Italia nggak ada ya, bro. Tapi habis ini kita mau ngajakin teman-teman di sini main game. Jadi setelah ini jangan kemana-mana. Run Sport Enthusiast, nih masih di Super Fans, nih banyak banget yang nonton. Nih kayaknya fans-fans teman-teman komunitas juga nonton semua. Jadi mau nonton kalian sebenarnya. Minimal 11.000 yang nonton. Minimal itu. Komunitasnya sendiri ya kan. Itu yang ini official, yang independen tambah 20.000 lagi, bro. Belum fansnya Best. 100.000 minimal ini. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya soal Liverpool, soal jersey, soal Piala Dunia. Nih kita sekarang mau main game ya. Gamenya tentang serba-serbi Piala Dunia. Nah, kita mau coba tes wawasan fans sepak bola, pelatih terkemuka ya kan. Dengan game ini bisa nggak sih tahu jawabannya? Tapi nanti cepet-cepetan ya. Nah, siapa yang bisa ngambil 2 pertanyaan lebih cepat, lebih dulu, berarti dia yang menang. Ada hadiahnya, bro. Hadiahnya duduk bareng bersama Best. Oke, kita mulai ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Ini tebak gambar ya. Cluenya adalah pernah membuat lini pertahanan Inter Milan kocar-kacir di Liga Champions. Best. Gareth Bale. Lu mesti cepet, bro. Lu mesti cepet dong. Jadi begitu gua udah nanya, langsung dijelaskan. Ini. Siap. Gareth Bale. Coba kita lihat. Inter Milan. Kita lihat, benar nggak? Benar. Sebenarnya yang dibikin kocar-kacir bukan Inter, tapi Javier Zanetti waktu itu. Ya kan kena sprint. Nggak ngejar. Dia sampai keluar garis gitu. Tapi gua mau nanya, kok lu bisa tahu itu Gareth Bale? Kan padahal tadi cuma lidahnya doang, bro. Apa lu jangan-jangan waktu Gareth Bale main, lu sering ngeliatin? Pelatih. Oh, pelatih. Sering scouting. Masuk akal jawabannya. Oke, pertanyaan kedua. Cepet-cepetan ya. Kaki siapakah? Ini kadang-kadang teman-teman yang bikin pertanyaan juga ini ya, susah gitu ya. Kaki siapakah ini? Ini kakinya, wah ini kaki-kaki pemain Argentina nih sebenarnya yang gede-gede kayak begini nih. Oh, pemain Indonesia nih ya. Nggak ada yang tunjuk tangan nih. Kalau dilihat dari warna kulit. Tunjuk tangan dulu dong. Nggak ada yang tunjuk tangan. Pada bingung. Ada pengurangan poin nggak kalau saya pengurangan poin dong? Hilang poinnya tadi ya. Kalau dilihat dari warna kulitnya kayaknya bukan pemain Inggris. Bukan pemain Eropa. Bukan pemain Eropa. Kalau dilihat dari warna kaos kakinya kayaknya Manchester City. Oke. Kalau ngeliat dari sepatunya Nike berarti dia adalah brand ambassador Nike. Bolanya itu bola yang dipakai di mana tuh? Champions League. Berarti kira-kira siapa? Berarti nggak mungkin pemain Everton. Nggak ada. Dia nggak main di. Iya kan? Oke, Berlan. Tapi kayaknya dia pemain Inggris deh. Grealish bukan sih? Betul. Yang gila deh. Istimewa. Benar ya? Bener. Wih, keren. Soalnya betisnya pakai bando kelihatan. Emang terkenal dia. Apa? Shocknya nggak full. Oh, iya. Oke, 1 Best, 1 Berlan. Bro Dayat. Belum nih. Lu jangan nonton doang dong. Ikutan jawab. Oke, ini buat lu deh, ini buat lu nih. Itu, temannya Sakiri. Cluenya teman satu negara, Sherdan Sakiri. Ini gampang banget ini. Ini udah tahu lu, pasti main di Liga Inggris nih. Apa perlu gua angkat tangannya? Granit Xhaka. Benar nggak Granit Xhaka? Oke. Berarti udah 1-1-1. Sama. Yang bisa jawab pertanyaan ini. Di Maria. Dia udah dijawab duluan. Siapakah pemilik selebrasi ini? Di Maria. Oh. Ini mesti ada pertanyaan tambahan nih. Pertanyaan tambahan ya. Gua. Tembak pertama negara kita nih. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk.
Oke, akhirnya ada yang bisa ngalahin Bes. Kongres, Bro Berlan. Oke. Nanti hadiahnya, ya duduk sama Bes. Makanya dia tadi males menang, Bro. Hadiahnya dia sendiri. Oke, dia seru banget ya. Kita ngobrol-ngobrol. Thank you, Bro Berlan. Ya. Thank you, Sama-sama. Bro Dayat. Jangan lupa kalau ke Anfield, ajak gue ya. Siap. Best, thank you, Bro. Nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih. Pokoknya sudah nonton Superfans. Jangan lupa kalian untuk komen, like, dan juga subscribe. Rans Sportainment dan juga Rans Entertainment. Gue Stuart Henry sama teman-teman di sini pamit. Sampai jumpa.